Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Jumpa kembali bersama kami dalam Ruang Sosial. Pada episode kedua ini kita akan mengkhususkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para pemirsa kepada kami yang masuk berkaitan dengan tema menyikapi bencana di tengah pandemi. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, baik kepada Kang Indra ataupun pula kepada Bang Son ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari pemirsa kepada Kang Indra. Kang Indra, pemirsa ini menanyakan yang pertama berkaitan dengan naik turunnya suhu udara di Pasifik. Ya, itu apakah berpengaruh terhadap angin pasat dan pengaruhnya itu seperti apa? Terus kemudian pengaruh terhadap fenomena La Nina dan El Nino ini seperti apa? Baik, kepada Kang Indra saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, sahabat Albina TV ya, yang saya cintai, saya banggakan dimanapun berada. Untuk membahas masalah ini memang butuh waktu yang agak panjang ya, Kang Alam. Kemarin kita sangat sempit sekali nih waktunya gitu kan, padahal materinya memang materi yang membutuhkan penjelasan yang sangat panjang. Mungkin ada beberapa yang bertanya terkait dengan kemarin belum tuntas sebenarnya kita tuh membicarakan tentang El Nino dan La Nina itu sendiri. El Nino dan La Nina itu sendiri. Jadi kaitannya dengan suhu permukaan air laut di Pasifik, tadi ditanyakannya seperti itu. Jadi menurut kajian ilmu fisika, ada hubungan antara panas dan tekanan, Kang Alam. Jadi suhu dan tekanan itu menurut ilmu fisika itu berbanding terbalik. Jadi ketika suhunya panas, maka tekanannya rendah. Ketika suhunya dingin, maka tekanannya tinggi. Nah itu kunci dulu tuh seperti itu. Jadi kondisinya bahwa antara suhu dan tekanan itu perbandingannya adalah berbanding terbalik, gitu kan. Nah, apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah tadi dikatakan ketika Pasifik panas, ya contoh ini Pasifik panas nih, permukaan Pasifik ini dalam kondisi panas, maka suhunya panas, tekanannya rendah, gitu. Jadi ketika tekanan rendah inilah menyebabkan, gitu kan, angin akan bertiup dari tekanan tinggi kan, ke tekanan yang rendah. Berarti angin akan bertiup dari suhu rendah ke tinggi, gitu ya. Jadi tadi dikatakan ketika Pasifiknya panas, maka suhunya adalah dari barat ke timur, anginnya dari barat ke timur. Karena si Pasifik kan di timur nih, gitu kan. Maka si angin tuh dari barat ke timur. Nah, ketika angin dari barat ke timur, maka kemarin kita bicara tentang di episode sebelumnya tentang Walker Circulation gitu kan. Maka si Walker Circulation itu dia ke timur. Maka inilah yang menyebabkan El Nino itu terjadi gitu kan, karena si awan ini bergerak menjauh Indonesia nih, menjauh dari Indonesia nih. Gitu kan, sehingga musim kemarau bisa berkepanjangan atau musim kemarau yang sangat terik dan sangat panas gitu. Nah, itu yang pertama. Nah, kajian yang lain kebalikannya berarti, ya kan, ketika suhu di permukaan Pasifik ini dia turun, dingin rata-rata ya, rata-ratanya gitu kan, karena ada standarnya. Ya, ada standar, jadi rata-rata 30 tahun itu diambil rata-ratanya, ya lalu kondisi saat itu di bawah rata-rata atau di atas rata-rata gitu. Nah, ketika di bawah rata-rata maka kita kategorikan dingin gitu kan. Nah, ketika dingin maka tekanannya tinggi justru. Ya kan? Ketika suhunya dingin, tekanan tinggi. Nah, maka dari tekanan tinggi ini si angin itu akan membawa Walker Circulation ini ke arah barat. Akan bergeser ke arah barat gitu kan. Sehingga dan itu ada wilayah Indonesia. Iya, jadi si awan yang harusnya di Pasifik ini semakin masuk ke wilayah barat, masuk ke wilayah Indonesia. Wilayah gitu. Indonesia. Iya. Makanya disitulah yang disebut dengan La Nina itu sendiri gitu kan. Jadi musim hujan yang berkepanjangan dan musim hujan yang sangat ekstrim lah, bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Jadi kajiannya mungkin secara ilmu dan ilmiahnya mungkin seperti itu, Kang Alam gitu. Baik.
Waduh, menarik nih. Jadi fenomena angin ya Kang Indra ya, itu Fenomena ternyata angin. juga dipengaruhi oleh suhu udara di wilayah Pasifik. Tadi antara suhu dengan tekanan itu ternyata berbanding terbalik ya. Ketika suhu udara tinggi, panas, maka itu tekanannya rendah. Gitu ya Betul. Kang Indra ya. Sedangkan kebalikannya ketika suhu udaranya rendah, maka tekanannya tinggi, gitu ya. Jadi kalau misalkan di Pasifik ini panas, ya kan, mengakibatkan angin itu akan bergerak dari barat ya, Iya, dari barat ke timur kan, dari artinya itu iya, menjauh ke wilayah Indonesia kan, iya, sehingga ada fenomena betul, El betul, Nino betul, gitu ya, betul. mungkin mengakibatkan terjadinya kemarau Iya, panjang iya, gitu kan. Sedangkan kebalikannya itu akan mengakibatkan pergerakan angin dari timur ke barat, inilah yang mengakibatkan fenomena La Nina. betul. Seperti Itu juga yang terjadi ketika kita berbicara tentang angin muson. Nah, ini mungkin para santri atau pelajar semua di rumah ada yang mengatakan ini angin muson barat, angin muson timur gitu kan. Nah, itu juga sama kaitannya dengan suhu, kaitannya dengan tekanan. Nah, kalau itu kita berbicaranya ketika matahari, itu kan kemarin kita berbicara gerak semu matahari. Ya, ketika mataharinya ada di belahan utara, berarti utara panas, ya kan? Ketika panas maka tekanan rendah. Oke. Maka angin dari Australia Dari gitu kan? selatan ya ke Ya, utara. angin dari selatan, dari Australia tuh masuk ke Asia. Nah, itu melewati Indonesia. Karena di Australianya kering, maka masuk ke Indonesia tidak membawa banyak hujan di situ. Oke, baik. Gitu. Nah, kebalikannya itu angin muson timur. Jadi bahu tikem itu kalau kita disingkatnya seperti itu tuh. Bahu tikem itu barat hujan, timur kemarau. Oke. Nah, yang kemaraunya kebalikannya. Bahu tikem. Bahu tikem. Barat hujan, kemarau, Timur, timur kemarau. kemarau. Ini untuk Baik. mempermudah menghafal mungkin. Oke, baik. Saya pikir dengan menyaksikan atau mendengarkan penjelasan dari Kang Indra, saya pikir pemirsa dari Albina TV ini insya Allah nih sudah memahami fenomena baik itu gerak semu matahari ataupun fenomena terkait dengan La Nina dan El Nino. Saya pikir insya Allah teman-teman semua sudah paham terkait dengan fenomena tersebut. Baik, selanjutnya mungkin kita mau ke Bang Son ya. Boleh dibuka lagi Bang Son. Berkaitan dengan maskernya. Baik, Bang Son, menarik Bang Son nih, berkaitan dengan alam ini ternyata banyak fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Tadi ada gerak semu matahari, kemudian ada peristiwa La Nina, El Nino dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya ke Bang Son, mungkin dalam Al-Quran sendiri Bang Son, ada tidak penjelasan Al-Quran yang menjelaskan berkaitan dengan fenomena-fenomena alam tersebut Bang Son? Silakan Bang Son. Baik, terima kasih pemirsa Albina TV yang dimuliakan Allah dan kami hormati. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mu'alah wa ba'du. Dari pertanyaan pemirsa ya? Iya, pemirsa. Yang mempertanyakan adakah di dalam Al-Quran isyarat-isyarat Al-Quran tentang bencana alam ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran tidak semata-mata berbicara tentang spiritualitas. Justru mukjizat Al-Quran berbicara tentang sains dan teknologi, termasuk kebencanaan dan tentang geografi, ya. Di antaranya tadi yang merujuk kepada pertanyaan apakah isyarat-isyarat di dalam Al-Quran tentang kebencanaan ini. Al-Quran telah berbicara banyak tentang itu, yang intinya adalah memperingatkan manusia tentang bagaimana kita harus bersahabat dengan alam, kemudian alam itu hanya bisa kita rekayasa dan alam itu tidak bisa dilawan. Salah satu contoh isyarat Al-Quran adalah tentang adanya yang sederhana aja, yaitu contohnya seperti abrasi pantai, itu jelas sekali. Abrasi pantai sekarang di musim hujan di mana ombak di lautan itu deras sekali. Itu dalam surat Ar-Ra'd ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara anna na'til arda nangkusuha min atrofiha. Apakah kalian tidak melihat bahwa kami mendatangi pesisir-pesisir bumi ini, pantai, dia dikeruk dengan cara abrasi. Ini artinya bahwa manusia itu salah satu bagian dari bencana.
Kalau tadi ada bencana yang lain tentang hujan kemudian menghasilkan banjir dan sebagainya, ya fenomena hujan juga ada disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Waqiah saja, Allah menyebutkan apakah mereka tidak menyaksikan bahwa kami menciptakan hujan yang berasal dari awan. Nah, ini sekali lagi Al-Quran berbicara tentang sains dan teknologi. Kemudian juga tentang bencana-bencana yang lain, jelas dalam surat yang lain Allah menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apakah kalian apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan yang sehebat-hebatnya. Maka di dalam hal ini berbicara kebencanaan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, pada intinya kami ingin mengajak dalam ruang sosial ini kepada masyarakat sekalian bahwa kosmologi kita, bahwa manusia itu sekali lagi ada yang mengaturnya. Maka di dalam aturan inilah kita manusia harus pandai-pandai bersahabat dengan alam itu tadi. Jadi bagaimana supaya alam ini memberikan kebaikan kepada kita dengan kita memberikan kebaikan kepada alam. Saya kira itu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masya Allah, syukron ya Bang Son ya. Dalam penjelasannya jelas ya Bang Son ya bahwa ada bahkan banyak ya berkaitan dengan penjelasan fenomena alam dalam Al-Quran ini, gitu kan. Artinya fenomena alam tersebut, bencana alam itu bukan datang sendirinya Bang Son ya, melainkan memang ada yang mengaturnya seperti itu. Dan kami selaku umat muslim ya mengimani bahwa seluruh apapun yang terjadi berkaitan dengan fenomena alam itu ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bang Son ya. Baik, selanjutnya nih kita masuk kepada pertanyaan dari pemirsa yang ketiga nih. Ini kepada Kang Indra. Kang Indra, kemarin tuh berkaitan dengan bencana, Kang Indra, itu lebih spesifik kepada bencana banjir ya, Kang Indra ya. Ini kemarin pemirsa bertanya nih, lebih spesifik Kang Indra. Jika untuk bencana yang lain, misalkan seperti gempa bumi, Kang Indra, apakah mitigasinya sama atau mungkin ada hal yang spesial yang lain nih, yang spesifik yang lain berkaitan dengan mitigasi bencana yang lain seperti gempa bumi? Silakan Kang Indra. Baik. Terkait dengan gempa bumi ya barusan ditanyakan oleh pemirsa juga bahwa Indonesia ini memang tempat yang boleh dikatakan tidak nyaman gitu ya kalau kita bicara tentang bagaimana kondisi cuaca, bagaimana kondisi batuan, bumi gitu kan dan sebagainya. Kalau dalam ilmu geografi kan Indonesia ini ada di 3 lempeng pertemuan. Ya, mungkin itu kajiannya lebih panjang lagi nanti kan? Mungkin di episode yang lain kita bahas tentang itu. Itu juga menjadi hal yang harus menjadi pendidikan lah untuk semuanya gitu kan ya, bagaimana memahamkan bahwa tempat yang kita tinggali ini ya bukan tempat yang begitu nyaman gitu kan ya, tapi penuh dengan tantangan gitu kan ya, ada gempa, ada gunung api gitu kan, kita dilewati oleh 2 sirkum Pasifik dan Mediterania dan lain sebagainya. Terkait dengan mitigasi, tentu mitigasi ini bicara sangat luas ya. Kalau kita berbicara tentang gempa bumi saja, maka ada mitigasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, ada mitigasi juga yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu kan. Ya, contoh pemerintah berarti harus memberikan edukasi yang komplit gitu kan untuk masyarakat ini bisa mengetahui ya seperti apa gempa itu, apa yang bisa kita lakukan untuk kita meminimalisir kerugian itu gitu. Ya, atau juga gempa yang menyebabkan tsunami itu seperti apa? Ya jangan sampai kan dulu ketika di Aceh itu kan seperti itu. Ketika gempa terjadi, air surut. Bang San, airnya surut tuh sampai jauh ke lautan gitu kan. Masyarakat di sana tidak memiliki pengetahuan itu gitu kan. Sehingga yang dilihatnya adalah mungkin hamparan pasir gitu kan. Akhirnya mungkin ada ikan atau apa gitu kan. Ya kan akhirnya lari untuk ngambil. Nah, itu kan mitigasi sebenarnya bagaimana pemerintah bisa memberikan edukasi yang baik terhadap masyarakat. Salah satunya itu. Terus kaitannya dengan gempa bumi juga mitigasi yang lain ya tentu masalah pemetaan, masalah data, ya kan? Jadi pemerintah harus mempunyai data betul-betul terkait dengan patahan, terkait dengan
sesar gitu kan. Ya semua berpotensi ya kan kemarin rame-rame tuh patahan Lembang ya kan. Bahkan baru-baru ini nih patahan Surabaya gitu kan. Ya dan itu menyebabkan kecemasan tuh di masyarakat gitu. Nah kalau kita berbicara gempa sebenarnya nggak ada yang bisa memprediksi gitu. Kalau potensi iya, tapi memprediksi bulan depan atau tahun depan atau hari Selasa gitu kan itu tidak bisa gitu kan. Berbeda dengan bencana yang lain gitu kan. Nah ini saya kira pendidikan edukasi ini kepada masyarakat harus betul-betul diinikan. Kaitan dengan gempa bumi mungkin pendirian rumah yang tahan gempa gitu kan. Terus juga bagaimana barang-barang kita nih harus kita amankan supaya tidak terjadi banyak kerugian gitu. Mejanya dibaut ke lantai gitu ya, atau apa yang tergantung itu kita tempelkan supaya ketika terjadi goncangan. Di Jepang itu sudah memiliki sistem seperti itu. Ya. Terus juga kemampuan kita untuk pertolongan pertama lah gitu kan ketika bencana itu muncul seperti apa gitu. Ketika contoh di suatu ruangan apakah gempa muncul, apakah kita keluar gitu ataukah kita berdiam ataukah kita seperti apa gitu. Ini itu kan salah satu yang perlu dipahamkan ke masyarakat gitu. Ketika tidak mungkin keluar ruangan, maka carilah tiang-tiang kokoh yang dimana ketika kita berlindung di sana itu akan apa namanya menjaga kita gitu kan dari runtuhan bangunan contohnya. Ya atau lagi sekolah gitu ketika nyari sesuatu keluar susah, maka anak-anak harus sudah memiliki kemampuan untuk bentuk mitigasinya ya menggeser meja ke sudut lalu bersembunyi di bawah meja gitu kan. Ya, jangan sampai kan dulu sempat juga kan di salah satu hotel di Padang ya yang gempa itu kan. Lupa lagi tuh nama hotelnya kan. Ambacang ya betul itu. Ya. Berdesak-desakan itu ternyata banyak yang meninggal karena berdesak-desakan ingin keluar gitu. Ada yang terinjak, ada yang apa gitu kan. Padahal ketika mungkin di ruangan itu dia bisa memiliki kemampuan untuk punya apa namanya bisa terjaga gitu kan dari bencana itu ya mungkin lebih baik gitu kan seperti itu. Nah jadi edukasi itu yang penting ya bagaimana pemerintah memberikan edukasi bagi masyarakat, data juga iya ya dan masyarakatnya pun juga harus paham dengan kebencanaan gitu kan ya dan faktor-faktor yang lainnya. Itu mungkin Kang Alam. Masya Allah nih Kang Indra ya, Masya Allah. Saya pikir apa yang disampaikan Kang Indra ini menjadikan pengetahuan Kang Indra ya untuk sahabat Albina TV dalam rangka mengantisipasi bencana ya yang mungkin di masa yang akan datang bisa saja terjadi Kang Indra ya. Karena memang kita ini kondisinya kita tinggal di wilayah yang memang rawan dalam masalah kebencanaan tersebut. Sehingga pengetahuan ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi Kang Indra ya. Jadi pengetahuan, setelah pengetahuan ya kita ke aplikasi Kang Indra ya. Betul. Mungkin bisa dengan ketika kita membangun rumah ya kan, di mana rumah ini kemudian rumah yang seminimalisir adalah tahan gempa gitu Kang Indra ya. Ataupun kalaupun tidak tahan ya bisa meminimalisir korban dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kang Indra ya. Terakhir nih ada pertanyaan ini untuk Bang Son ya, Bang Son. Ketika terjadi bencana Bang Son, mungkin banyak hal yang kemudian kita korbankan, banyak yang kehilangan harta, ya kan, bahkan nyawa Bang Son ya. Mungkin berkaitan dengan bahkan juga dengan kejiwaannya Bang Son ya, spiritualnya, kejiwaannya. Nah, mungkin ada pertanyaan dari sahabat Albina TV Bang Son, untuk recovery kejiwaan, mungkin ada nggak nilai-nilai spiritual apa nih Bang Son, agar spiritual kita ini, kejiwaan kita ini menjadi lebih cepat recovery-nya ketika kita terkena bencana. Silakan Bang Son. Masya Allah. Pertanyaan yang bagus ya, karena ini manusia biasanya. Saya ingat waktu kuliah dulu ada yang disampaikan oleh Machiavelli yang mengatakan bahwa manusia jika kehilangan orang tua itu paling bersedihnya itu 1 bulan paling lama. Kehilangan orang tua, sedihnya. Tapi kalau kehilangan harta, benda gitu ya, lama, inget terus. Oh malah gitu ya? Iya, contoh kita kehilangan uang ya. Kehilangan uang pokoknya 100.000 ada yang nyuri, itu teringat terus. Itu kata siapa Bang Son?
Machiavelli. Oh, itu kata Machiavelli ya. Machiavelli mengatakan begitu. Bahwa manusia kalau kehilangan orang tua, sedihnya nggak lama. Paling sebulan, berdukanya sebulan. Tapi kalau kehilangan harta, itu inget sampai menjelang ajal juga masih inget. Ini lucu manusia itu. Memang manusia ini memang seperti itu, jiwanya keduniawian. Dan itu memang wajar ya, manusiawi. Tetapi sesuai pertanyaan tadi, bagaimana merecovery ya, merecovery supaya bencana ini bisa segera mengembalikan Kejiwaannya bisa kembali. kejiwaan yang hilang. Saya kira ini pernah dibahas di episode yang lalu, mungkin saya kuatkan aja dulu ya, penguatan lagi. Bahwa sekali lagi, sesuatu yang hilang itu, jika ketika bencana itu datang menimpa kita, dan banyak kehilangan yang kita miliki kemudian hilang, maka sesungguhnya harus kita yakini bahwa yang hilang itu tidak hilang. Hanya hakikatnya itu adalah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dikembalikan nanti kepada kita ketika kita nanti kembali ke alam baka. Nah, ini yang makanya pemahamannya, paradigmanya harus dengan paradigma iman ketika terjadi bencana. Sebab kalau tanpa itu, recovery ini susah. Orang bisa gila. Tanpa keimanan, orang bisa gila. Makanya ketika orang yang beriman itu, ketika terjadi musibah, dia masih sanggup mengatakan Alhamdulillah. Mengatakan memang itu yang hadis ucapkan adalah Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang telah terjadi. Tetap dia memuji Allah walaupun dalam keadaan bencana. Bagi orang awam mungkin berkata, musibah bilang Alhamdulillah. Tetapi memang itulah yang diajarkan oleh Nabi kita, bahwa kesiapan mental ini yang perlu. Jadi ketika siap mental, maka kita kesananya akan bisa mengembalikan apa yang menjadi pressure dalam diri kita. Kondisi pressure ini kan berat bagi seseorang yang memang kehilangan segalanya umpamanya. Tetapi kalau dia meyakini bahwa itu adalah sebuah kafarat, sebuah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kenaikan derajat, maka dia akan terus berusaha mengembalikan kerugian itu. Kalau katakan itu kerugian ya, akan dia berusaha untuk recovery diri dan merecovery lingkungan sosialnya. Inilah hebatnya orang yang mukmin ya. Seorang mukmin itu hebatnya di situ. Ketika ada apapun yang terjadi, dia yakin bahwa kekuatannya itu akan selalu ada gitu. Nah, ini yang perlu kita camkan ya, untuk sekali lagi memberikan optimisme dalam rangka terjadi bencana dan sebagainya, bahwa sesungguhnya semua itu akan kembali. Hanya tinggal stressingnya bagaimana menerima itu, harus dengan keimanan. Saya kira itu. Masya Allah. Masya Allah Bang Son ya. Baik, sahabat Albina TV, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dan pemaparan baik itu dari Kang Son ataupun Bang Son ya, berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kru Albina TV. Mungkin itu menutup pertemuan kita pada episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Simak terus kegiatan kami, acara kami di ruang sosial yang ada di Albina TV. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Muhammad Alam beserta kru Albina TV mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.